dimanapun kalian berada, jadilah warna. Investasikanlah kesehatan, investasikanlah kecantikan luar dan dalam, mulai dari saat ini, jangan menunggu nanti. Lights, camera, Rolling. action. Halo, jumpa lagi bersama saya Ine dan rekan saya Eka dalam podcast Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Ada satu quotes dari Mahatma Gandhi yang cocok sekali dengan tema podcast kita kali ini. Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Setuju, Mbak Ine dan Jala Jelita. Ya, Hari ini kita kedatangan tamu, narasumber kita seorang dokter, juga punya klinik kecantikan. Super keren. super keren. Dan narasumber kita adalah Nyonya Arifa Eko Wahyudi. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Iya, Mbak Eka. Selamat datang di podcast Suara Jelita. Terima kasih Mbak Eka dan Mbak Ina. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita persilakan kepada narasumber untuk mengenalkan diri kepada Jala Jelita yang ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ina dan Mbak Eka. Izinkan kami sebelum memperkenalkan diri, kami ingin menghaturkan salam hormat kami dan terima kasih kami kepada Ketua Umum Jala Senastri Ibu Vera Muhammad Ali atas kesempatannya sehingga kami sudah bisa berada di podcast Suara Jelita pada pagi hari ini. Dan rasa salam hormat juga kami ucapkan kepada Ketua Gabungan Jala Senastri Armada RI Ibu Kiki Deni Hendrata. Selanjutnya, salam hormat juga kami sampaikan kepada Ketua Daerah Jala Senastri Armada 2, Ibu Dian Ariantio Condrowibowo. Dan selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Korcap 8, Daerah Jala Senastri Armada 2, Ibu Herni Noldi Jetangka, yang pada pagi hari ini sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Manado mendampingi kami di acara podcast Suara Jelita. Selamat datang Ibu di podcast Suara Jelita. Di podcast Suara Jelita. Hadir pula di sini tim penerangan dan redaksi kesayangan, pengurus pusat Jala Senastri. Selamat datang. Selamat datang. Ibu. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kecil kami Arifa Arindina. Kami istri dari Mayor Laut Kesehatan Dr. Eko Wahyudi, spesialis anestesi dan terapi intensif konsultan. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit di Rumkital Dr. Wahyu Slamet, Bitung, Sulawesi Utara. Manado Jo. Baik, bagaimana kalau kita sapa dengan sapaan dokter aja Mbak Eka ya, Iya, supaya lebih keren dan lebih enak apalagi gitu sudah ya. pakai jas dokter Iya. warna putih. Ya. Baik dok, boleh diceritakan bagaimana keseharian dokter dalam menjalani profesi ini? Oke, baik. Keseharian saya dalam menjalani profesi ini sama mungkin seperti ibu-ibu pada umumnya. Saya merangkap sebagai ibu rumah tangga juga sebagai dokter. Jadi ketika pagi saya mempersiapkan keluarga dan anak-anak saya untuk pergi bersekolah. Setelahnya saya berpraktek. Kemudian setelah pulang saya kembali ke keluarga lagi. Sama seperti itu. Berpraktek, berarti berpraktek ya dokter ya. Betul. Itu prakteknya di mana dok? Kalau boleh kita tahu. Prakteknya di Bekasi. Di Bekasi. Ada Punya dua klinik sendiri atau bagaimana? Betul. Kliniknya di bidang apa dok? Di bidang kecantikan. Kecantikan Mbak Ine, itu yang betul, kita Mbak Eka. tunggu-tunggu. Nah itu kenapa bisa minat itu di bidang kecantikan dokter? Bisa Oke. diceritakan? Bisa nostalgia ya. Iya, silakan. Oke, jadi awal mulanya saya berminat ke kecantikan dikarenakan sebenarnya cita-cita pertama itu sebenarnya pengen jadi dokter anak. Tapi kebetulan kami memiliki suami prajurit dan harus berdinas ke luar kota, keluar daerah dan sehingga tidak memungkinkan untuk kami bersekolah dan pisah keluarga pada saat itu. Sehingga kami memilih untuk mengikuti beliau dan kami bertinggal di rumah dinas. Nah ini ada teman-teman dari ex Medan nih yang nonton pastinya nih. Dulu kami penempatan pertama di Medan, kami menempati rumah dinas yang isinya hanya 2 kamar. Nah di kamar itu 1 kamar kami untuk tidur, 1 kamar lagi kami buat untuk praktek. Jadi
Betul, jadi di situ berpikir bahwa kalau misalkan saya tidak bisa sekolah lagi untuk mengambil kedokteran anak, harus apa nih? Harus ada yang dilakukan nih. Saya nggak bisa diem aja, kecuali mendampingi suami iya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan diri saya? Jadi pilihannya adalah kecantikan atau estetik yang saya bisa mandiri berpraktek sendiri, tetap mengurus anak juga. Jadi dua-duanya dapat gitu. Dua-duanya dapat. Betul. Ini sebenarnya sesuai dengan pesan dari Ibu Ketua Umum Jalas Nasri kita, Ibu Vera Muhammad Ali, yang dimanapun kita berada, istri prajurit harus menemani suami dengan bersyukur dan bisa mengembangkan potensi diri dimanapun berada. Dan bisa mendampingi juga ya berarti ya. Betul. Nah, Mbak Eka dan dokter, ngomong-ngomong tentang kecantikan nih dok ya, apakah ada kaitannya dengan kesehatan dok? Pasti Mhm. ada. Pasti ada. Iya. Berarti memang sesuai dengan tema kita kali ini. Okay. Menjaga kesehatan itu bonusnya pasti badan sehat dan kulit glowing ya dok ya. Amin. Nah, kulit glowing. Nah, kita kadang-kadang memikirkan bahwa hal-hal di keseharian kita itu sangat mempengaruhi faktor kesehatan, Mbak Betul Ina. Mbak Eka. Contohnya sekarang ini yang lagi ngetrend itu olahraga. Oke. Nah, saya itu males Mbak Ina kalau olahraga itu. Saya nggak tahu kenapa kok. Kayaknya males Males sekali. gitu Kalau ya, Mbak Ina Eka? gimana ini? Sama juga Mbak Eka. Nah ini dok, berbicara mengenai olahraga. Nah akhir-akhir ini banyak sekali tren dari mulai Zumba, kemudian Pound Fit, maraton. Menurut dokter, kira-kira olahraga apa yang efektif untuk membuat badan kita tidak hanya fit tapi juga singset? Oke, pilihan ke olahraga ya sekarang ya. Punten sebelum masuk ke teori olahraganya, saya izin menyampaikan dulu. Jadi saya punya saran nih. Ibu-ibu ini kan biasanya nih ada aja alasannya kan. Kayak tadi Mbak Eka, alasannya gimana? Gak ada waktu. Gak ada waktu. Males masalahnya dok, Sibuk bukan ya ya kan? sibuk. Gak ada waktu, ada banyak giat lah, ada Iya. ngurus anak. Gak ada alat dok, gimana Nah, caranya itu. olahraga gitu ya biasanya kan. Betul dok. Nah itu sebenarnya alasan-alasan yang bisa dikesampingkan. Saya punya saran, tips nih dari pengalaman pribadi juga, dari orang-orang juga. Ada sesuatu batu loncatan pada diri masing-masing seharusnya, yang bisa membuat kita tuh oke, aku harus berubah, aku harus olahraga nih. Jadi kita aware terhadap diri kita, terhadap kesehatan kita. Kalau dari saya sendiri, saya waktu itu batu loncatannya adalah kode waktu itu waktu pas COVID-19, orang tua saya berpulang, meninggal keduanya. Jadi ayah dan ibu bertepatan hanya beda 2 minggu saja meninggalnya. Nah, jadi ibu dengan komplikasi jantung dan ayah dengan komplikasi diabetes mellitus waktu itu. Nah sejak itu saya berprinsip bahwa oke, berarti saya punya penyakit keturunan jantung dan diabetes mellitus. Saya tidak ingin menua seperti beliau gitu, betul loncatannya. Saya ingin menua dengan sehat, saya ingin menua dengan bisa mendampingi suami, anak dan cucu di kemudian hari dengan sehat tanpa sakit-sakitan. Sebenarnya betul loncatannya itu. Jadi goalnya jangka panjang, tidak cuma jangka pendek aja ikut-ikutan tren. Nah kalau misalkan ada lagi background ceritanya, misalkan kayak yang kalau punya komunitas nih kayak Mbak Eka mungkin punya komunitas atau Mbak Ina ya. Kayak misalkan misalkan emak-emak sekolahan nih kayak punya komunitas atau kajian atau apapun lah, arisan Ya, gitu mama ya. komplek. Mbak ini saya punya komplek. Mama komplek Iya, ya. mama komplek. Betul. Nah itu biasanya kita bisa mengajak tuh, kita Iya. bisa menjadi agen perubahan. Kalau mereka nggak ngajak, kita yang ngajak. Yuk kita bikin kelas yuk, atau nggak iya. kita ikut yuk di studio kelas X misalkan. Mau Zumba, mau Pound Fit, mau apapun itu bagus semua. Nah kalau saya tuh sering tuh lihat di IG story tuh, biasanya pasien-pasien yang Yalas Nasri nih, ibu-ibu Yala, beliau habis Pound Fit, seneng liatnya. Ada juga nih yang ini nih bagus nih. Jadi dengan suaminya berdua jalan pagi, lari pagi. Oh lari iya. pagi. Bahkan ikut maraton 5K, 10K, 15K. Hebat. Couple goal itu ya. Yes, betul. Nah itu tuh influence-nya bagus gitu. Jadi Betul. positive vibe gitu. Betul, Jadi Dok, kalau betul. melihat influence-nya jadi buat keluarganya iya, buat keseluruhan masyarakatnya iya. Terutama beliau nggak sadar dengan postingan itu bisa menginfluence banyak orang dengan yang melihatnya. Ini seperti nasihat dari komandan dan ibu komandan kami nih sebenarnya di Korcap 8 dan Lantamar 8 Manado. Kalau beliau berpesan bahwa dimanapun kalian berada, jadilah warna. Ya, menginspirasi berarti. Menginspirasi. Oh, Iya. gitu. Untuk pilihan olahraga, sebenarnya olahraga ini terbagi menjadi 2. Ini perempuan bisa lakukan ya, 2. Yang pertama cardio training, yang kedua resistance training atau beban.
Oh, Nah, beban. Ya. kalau misalkan pilihan yang cardio training itu sebenarnya kita untuk mencapainya goalnya itu untuk cardio respirasi. Jadi untuk jantung dan pernafasan. Nah, kalau yang beban kita ke arah otot. Otot mana yang mau kita kencangkan. Nah, kalau ditanya, "Dok, di antara dua itu pilih yang mana?" Dua-duanya dilakukan. Monggo dua-duanya dilakukan, bisa dikombinasi di waktu yang sama atau di switch. Misalnya Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Selasa ini, Kamis ini gitu. Bisa di blending. Iya. Contohnya apa sih, Dok, yang kardio misalkan ya. Kardio tuh kayak zumba kardio, lari, maraton itu tadi, sepak bola. Pokoknya yang bergerak dan moving. Ada juga yang steady state di situ seperti zumba atau ponfit itu kan bergerak Iya. seperti Betul. itu ya. Itu tetap kardio. Karena dia mau meningkatkan sirkulasi darah sehingga ke organ-organ jadi lebih bagus. Ujungnya nanti bisa menjadi awet muda karena oksigenasi ke sel-sel itu baik semuanya. Gitu ya, Dok, ya. Kan kita pengennya Iya, awet iya. muda. Betul. Ya, betul. Kan? Pengen Setuju, dipanggil setuju. kakak-kakak ya. Oh iya. Oke. Nah, kalau misalkan yang kedua yang strength training namanya ya atau resistance training itu dengan beban. Kalau sekarang suka lihat orang-orang latihan beban nih di gym, pakai dumbbell, pakai barbell, pakai deadlift kayak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau emak-emak yang banyak nih alasannya nih, dilakukan dari rumah dulu deh. Nggak usah muluk-muluk sampai ke studio gym gitu. Dilakukan dari rumah dulu. Alasannya ada lagi nanti, dokter aku nggak punya alat gitu ya, aku nggak punya matras, aku nggak punya dumbbell. Nggak usah pakai, bisa pakai beban tubuh. Jadi pakai kalau beban tubuh. pertama pakai beban tubuh, dari bisa plank. Ya. Plank itu bisa pakai beban tubuh. Plank itu juga banyak variasinya. Ada nanti side plank, ada plank oblik juga banyak. Itu aja sudah berat. Coba direpetisi. Misalkan 1 kali hitungan 10 kali, nanti direpetisi 3 kali. Di situ sudah berat. Biasanya emak-emak ini yang butuhnya, ibu-ibu nih perut. Ya kan? Betul, Kita di Dok. sini misalkan langsing, tapi perut karena kita Nah. melahirkan berkali-kali Iya. ya. Nah, Iya. itu. Nah, itu bagus untuk mengencangkan otot perut. Nah, ada lagi kayak lunges. Lunges itu gerakan yang lututnya menekuk satu ke depan. Itu Iya. juga tanpa alat bisa. Gitu. Tanpa Jadi alat masih bisa. berpis itu gabungan antara HIIT dan kardio. Jadi bisa. Itu semua bisa dilakukan. Iya. Gerakannya ada di mana, Dok? Nyari di YouTube. Free. Free Ada ya. semua. Oke. Pertama dari each nggak usah muluk-muluk sampai angkat deadlift seperti orang-orang yang di gym. Dari each 2 kilo masing-masing sudah. Nanti kalau otot kita tuh cepat beradaptasi. Jadi Ya. nanti dengan 2 kilo sudah merasa enteng. Aku udah nggak ada beban nih. Aku udah nggak kayak gitu nih pas ngangkat. Bisa naik ke 4 kilo kanan dan kiri gitu. Jadi gunanya apa sih, Dok? Kenapa nggak aku lari aja? Ya. Kenapa nggak aku kardio aja? Kenapa harus muscle kita Otot, dilatih dengan resistance training? Karena ibu-ibu, pada ibu-ibu ini ada namanya menopause nanti. Jadi menopause itu nanti kita gampang mudah sekali osteoporosis. Nah, kita tidak mau itu. Jadi jangan nanti ketika sudah menopause, sudah osteoporosis kita baru sibuk olahraga. Telat namanya ya. Iya, Jadi dari betul, Dok. sekarang, investasinya dari sekarang, Jadi investasi harus untuk tubuh, disiapkan. betul, investasi untuk kesehatan. Kalau otot dan tulang tidak dilatih, nanti tulangnya tidak padat, ototnya tidak kencang. Berarti tidak cukup jalan saja ya, Dok, Tidak berarti. cukup. Berhubungan dengan angkat beban, Mbak Eka, ada statement gitu, katanya ini, Dok, katanya ya, Dok ya. Kalau angkat beban itu bagi perempuan itu katanya lebih mudah setelah kita berhenti, itu lebih mudah melarnya, betul nggak sih, Dok? Oke, rebound ya namanya ya. Betul. Itu sebenarnya cuma mitos. Oh, Itu mitos ya, nanti, Dok ya. itu nanti kalau misalnya kita membahas tentang makanan, baru itu bisa rebound. Oh, Tapi ada gitu, tapinya, Dok. itu banyak nih faktornya gitu. Jadi kalau misalkan masih bisa jaga, takut wanita itu paling susah membentuk otot. Jadi jangan mikir kayak gini, aduh Dok aku gak mau angkat beban nanti aku berotot lagi Nah, kayak iya, Adera. iya, Tidak betul. semudah itu betul, Besti gitu kan. betul. Tidak semudah itu. Perempuan itu nanti ketika sudah latihan beban, itu coba cek deh. Jangan sering-sering cek berat badannya. Ya. Nanti insecure. Otomatis Karena- naik ya, Dok ya. Betul. Jadi kita tadinya misalkan berat badan kita 70 kilo. Kita bermaksud untuk menurunkan berat badan. Loh kok tak timbang kok masih 70 sih. Padahal kayak aku udah effort banget nih. Nah itu sebenarnya masa otot yang meningkat. Oh, gitu ya, Dok ya. Jadi jangan sedih. Oke. Sebenarnya masa otot. Iya. Kelihatannya dari mana? Ukuran baju. Ukuran baju. Tadinya oke. misalkan pakai rok ukuran L. Tiba-tiba beli ke toko. Oh aku M. Oh, Mengecil baik, lingkar baik. perutnya. Walaupun Mengecil. berat badan, Berat badan sama. tetap, Betul. Oh, Nah, baik. Itu kata Ini gitu kuncinya. kan. Kata Jadi kuncinya. jangan lihat angka di
Betul. tempat kiloan itu ya. Tapi syaratnya itu tadi harus olahraga dulu gitu. Ya, Betul. ya, latihan otot semua Betul, dari betul. atas sampai bawah Betul. ya. Ya, otot wajah ya. Iya, otot wajah Oh juga iya, perlu itu ya. penting ya dok. Ya, ini olahraga sudah nih, berarti pikiran. Kadang-kadang kita juga ibu-ibu nih ya, Iya. saya terutama kadang-kadang overthinking gitu. Jangankan ini mengenai olahraga, hal-hal kecil pun kita pikirkan. Nah, Oke. itu gimana kaitannya dengan kesehatan, Dok? Oke, pikiran ya. Iya, pikiran. Tadi ada lagi juga. Jadi dengan olahraga tuh bisa mengeluarkan hormon endorfin dan hormon dopamin. Oh, Nah, iya. itu adalah hormon bahagia. Bahagia. Hmm. Jadi betul. ketika orang yang olahraga itu nggak sempat untuk mikirin hal-hal yang nggak receh-receh lah, Ya, nggak sempat untuk overthinking karena sudah waktunya sudah habis. Beliau olahraga pagi, setelah itu beliau bekerja atau mengurus keluarganya. Setelah itu sudah sore, sudah malam. Tidurnya juga jadi enak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin overthinking atau permasalahan apapun, itu sangat bisa mempengaruhi jasmani dan rohani kita. betul. Kayak misalkan lihat berita ini, overthinking, kepikiran, scrolling, tiba-tiba ada berita ini kepikiran, itu Iya. dihilangkan. Iya. Diutamakan rasa bersyukur sebenarnya, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama ini, dengan sehat jasmani dan rohani, dan dikurangin itu scrollingnya yang nggak penting, Yang tidak penting ya dok Betul, ya. dirubah tadi ke habit yang tadi. Iya. Isi waktunya dengan waktu-waktu yang lebih produktif seperti olahraga. Iya, ataupun betul. Gitu. Jadi mindsetnya kita rubah dulu ini. Berarti kita Betul. harus olahraga dulu. Yang penting itu badan kita kan jadi capek ya, maksudnya Capek, kan. udah nggak sempet Yang udah nggak mikirin sempat gitu ya. mikir. mikir-mikir, Berpikir yang aneh-aneh terus gitu, produktif mereka yang produktif. penting. Betul, Iya, betul. 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 Setuju. Dan dok, jala jelita di Indonesia ini kan otomatis dengan bertambahnya usia ya dok ya, semakin sulit tidur. Betul. Nah ini dok ya, entah itu karena punya anak kecil mungkin dok, atau karena alasan lainnya. Oke. Nah sejauh mana sih dok pola tidur ini berpengaruh terhadap kesehatan? Oke, sangat berpengaruh kalau pola tidur ya. Tapi kita nggak bisa juga kayak yang ditentukan, oh saya harus tidur 7 jam. Pokoknya jangan digangguin saya 7 Oh, jam. Nggak iya, mungkin iya, kayak iya, gitu iya. ya. Karena kan kita ibu-ibu ada kalanya anak sakit juga kita jadi nggak bisa istirahat, kadang lebih manja, kadang bangun tengah malam. Itu masih bisa ditolerir dengan, nah itu tadi. Kalau misalkan kita pola hidup sehat, menjaga makanan yang sehat, pola tidur juga bisa tercukupi. Sebenarnya itu masih bisa tercover. Jadi kalaupun nanti kita jatuh sakit pun itu lebih cepat penyembuhannya. Oh iya iya. Terus satu betul. lagi yang bikin ibu-ibu susah tidur itu sebenarnya gadgetnya ada di tangan kalau malam hari. Nah, iya. Gadgetnya Betul ya dok ya, ditaruh ditaruh, sama saya juga. dimatikan gitu ya Ditaruh, dok ya. dimatikan jadi nggak scrolling lagi. Untuk pola tidur nih, jam tidur itu tadi dokter bilang tidak harus 7 jam gitu. Sulit sebenarnya kalau kita. Kalau kurang dari iya. 7 jam dok, ini bagaimana dok pengaruhnya? Kalau misalnya kurang dari 7 jam ibaratnya, tapi jangan yang sampai begadang hanya tidur 2 jam, 3 jam, kebanyakan iya, nonton iya. drakor ya, Iya, mama iya, ya. iya. Betul. Nonton drakor sampai berjam-jam ya itu juga nggak bagus. Itu nanti akan jadi matanya berkantong, Oh, face-nya jadi nggak iya. segar. Ketika besok beraktivitas sudah pasti nggak fokus dengan aktivitasnya gitu. Jadi disempatkan pokoknya kalau bisa. Kayaknya susah sih mama tidur jam 9 ya, paling jam Iya. 10 semua keluarga sudah tidur baru ibunya tidur gitu kan. Nanti bangun sudah subuh lagi menyiapkan makanan gitu. Jadi quality time-nya benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai waktunya tidur yang tadi itu scrolling, Iya. nonton Oh, drakor. iya, iya. Habis sudah waktunya. Berarti benar-benar tidur nyenyak gitu ya dok Betul. ya. Kualitas berarti. Kualitasnya, Bukan kuantitas. bukan kuantitasnya Iya. ya. Betul. Kualitas. Betul. Ya, untuk asupan makanan ini, Dok. Oke. Nah, ini bagaimana ini. ini? Ini nih yang sensitif Iya, ya. asupan makanan ini kan biasanya nih ya ibu-ibu memang sih sudah niatnya seperti itu, ingin diatur. Niat ada ya, Iya, niat tapi ada. kan kadang-kadang lapar mata juga ya, Dok ya. Nah, ini gimana nih trik atau asupan makanan apa sih yang sebetulnya baik untuk kita gitu? Oke, ini hawa nafsu sebenarnya. Terpuasa semua ya. Ya, puasa Oke, saja. jadi kalau untuk trik diet ya, misalkan kita ngomong masalah diet. Kalau untuk makan itu tetap apapun itu tetap ada karbo, lemak tetap dibutuhkan meskipun sedikit jumlahnya. Protein ini dari yang pertama banget ini sebenarnya protein, yang kuantitasnya harus paling banyak Lebih di banyak antara yang porsinya lain. ya dok ya. Protein, karbo, ada seratnya juga. Jadi buah, sayur, Iya. ya nggak ada alasan. Aduh aku nggak suka sayur, nggak suka buah dok, ya nggak bisa. Itu harus. Harus. Nah, Betul, kayak Dok. misalkan terus kalau kita bicara masalah pola makan, dok
aku nih laparan mulu. Dok, aku nih kalau diajak teman-teman makan, ikut aja. Ikut. Iya itu. Diajak teman-teman makan hayuk gitu ya. Ayo mau makan hayuk gitu. Nah itu coba diajak makannya ke yang lebih sehat. Makannya tidak makanan olahan. Makanlah yang real food. Jadi bukan dihindari sama sekali, tapi dikurangi. Tepung, minyak, susu. Nah udah produk-produk seperti itu dikurangi. Nanti kalau misalnya itu diikuti dan makannya itu harus sesuai jam waktunya. Misalkan ibu-ibu ini kadang-kadang suka skip makan. Oh aku gak sempat sarapan pagi. Ya betul. Ya kan? Banyak yang seperti itu dok. Aku banyak kegiatan, aku nganterin anak, mesti belanja ke tukang sayur, aku mesti masak gitu kan, ada yang gitu. Aku skip makan pagi. Akhirnya skip makan pagi ini menyebabkan kita geragas di siang hari. Iya. Akhirnya nasi padang itu satu habis sama Habis ya, Dok, ya. pengalaman, kayak ngomong ya, pengalaman. Karena saking sama. laparnya Saking itu laparnya. dari pagi. Jadi geragas. Nanti kalau enggak skip lagi di siang, malam geragas gitu Ya. jadinya. Nah itu yang bikin jadi pola makannya sebenarnya nggak teratur. Jadi jangan di skip. Pagi tetap makan meskipun sedikit, terserah. Mau roti, mau oatmeal, mau Iya. apapun itu terserah. Siang tetap makan, malam tetap makan. Porsinya saja yang dikurangin. Gitu. Porsinya sedikit-sedikit. Porsi. Berarti kalau udah porsi itu ada hubungannya dengan diet nih Mbak Eka. Betul. Betul ya dok Betul. ya. Nah dok, di era sekarang ini banyak banget banyak sekali jenis-jenis diet Mbak Diet Eka. ya, diet. Dari mulai keto, Betul. kemudian IF, Betul. diet Mediterania, diet Betul. vegetarian dan masih banyak lainnya. Iya. Nah menurut dokter ini bagaimana kita tahu metode diet apa yang cocok dan aman untuk tubuh kita? Oke, nah ini sensitif nih buat perempuan nih. Jadi kalau misalnya masalah diet ini, yang terpenting diet apapun itu sebenarnya bagus. Yang penting istiqomah, Iya. konsistensi. Konsisten. Betul, konsisten ini yang sulit. Jadi yang sebenarnya yang terpenting itu adalah konsistensi. Niat sudah pasti ada, konsistensi. Nah, diet apa sih yang terbaik? Sebenarnya semua diet itu mengajarkannya adalah defisit kalori. Iya. Nah, Iya. di situ kita defisit kalori. Defisit kalori itu di berbagai diet ini hampir semuanya defisit kalori, Pari. Intermittent fasting yang tadi Mbak Ina sebut, Ya. itu defisit kalori karena kita hanya bisa makan di jam-jam tertentu. Puasa sebelum dan setelahnya puasa hanya boleh makan di jam ini. Pun kalau makan di jam ini karena terbiasa sudah lambung kita sudah mengecil, sudah tidak terbiasa untuk makan yang geragas, tidak akan banyak juga makan di situ. Cobain deh. Jadi coba nanti pertama-tama mungkin lapar banget, aku lapar Iya. banget. Iya. gitu, lapar banget. Awal-awal ya dok ya. Awal-awal, tapi nanti ketika sudah terbiasa, sudah konsistensi itu dan itu tidak bisa jangka cepat yang kita baru adaptasi 1 bulan terus mendambakan Langsung gitu ya. oh iya nih aku langsung nih. Nah Nggak ini bisa biasanya ya. yang rebound. Iya. Yang rebound itu seperti ini yang tadi Iya, pertanyaan yang Mbak kita Ina. bahas Betul. tadi, betul. Baru 1 bulan sudah langsung keluar dari jalur ambiar lagi. Nah itu rebound. Berbalik lagi ke habitnya yang untuk makannya ambiar, gorengan segala macam. Sebenarnya paling fatal tuh Ramadan kemarin ya Mbak. Iya. Manis, gorengan, semua. minyak Nah, segala itu macam ya ambiar dok sudah. ya. Untung ketolongnya sama puasa Puasa. gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah terbiasa, misalnya ada juga yang dietnya selain intermittent fasting itu ada yang kayak keto. Kalau keto kan banyak lemak, rendah karbo ya. Betul. Kalau banyak lemak, rendah karbo, hati-hati. Kalau tidak digunakan dengan olahraga itu akan memicu justru perlemakan di dalam tubuh gitu. Jadi diet itu memang harus diimbangi dengan olahraga ya dok ya. Betul, Jadi nggak jadi- bisa hanya diet Betul, aja. betul. Dulu saya pernah hanya diet saja, tidak Iya. olahraga. Itu jelek sekali penampakannya. Jadi kita kalau ketemu orang, kita badannya susut nih, tapi kayak orang sakit. Oh iya. Ditegur orang, Iya. kamu sakit ya? Oh itu berarti Oh, indikatornya itu ya betul. dok. Kan Oh, pasti iya, pipinya iya. melorot ya. Iya, Kalau iya, perempuan iya. tuh mohon maaf di dada dan pipi paling cepat. Padahal kita targetnya ke perut. Iya. Iya, betul. Salah target. Karena memang kita tuh sejatinya tidak bisa menargetkan ketika kita olahraga atau ketika kita diet. Kita tidak bisa menargetkan pokoknya perutku harus Harus kecil. begini. Pokoknya ya, lemak dok, di ya. perutku harus habis, nggak bisa menargetkan kayak gitu. Iya. Karena justru yang lemak paling banyak itu di bagian dada kita. Iya. Nah setelah dada kita menyusut, perut akan menyusut. Nah nggak mau kan? Karena kan Betul, aset ya. betul, aset. Nah, karena aset. Nah terus jadi itu dibantu dengan olahraga. Jadi dietnya sesuai dengan kapasitas tertentu, dengan pola makan yang pelan-pelan tapi pasti. Silahkan orang hijrah ya. Kalau hijrahnya tiba-tiba instan, pasti kembalinya juga instan. Oh Iya. iya, iya. Gitu. iya, Jadi iya. yang penting konsistensi. Oke, mau beli nasi merah silahkan, mau beli beras merah silahkan, mau makan dengan beras merah silahkan, konsisten. Atau dok, beras merah mahal, boleh nggak pakai nasi putih? Boleh. Boleh. Hanya Dikurangi. porsi. Misalkan Porsinya ya, dok, porsinya ya. biasanya aku pokoknya harus makan 1 piring dok.
Udah 1 piring pakai mie lagi. Wah, Double karbo ya dok double ya. karbo itu kan emak-emak ya. Nanti kayak gitu tuh. Anaknya lagi disuruh makan nasi sama mie Oh double iya, ya iya, kan. betul. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi karbonya pilih salah satu. Mau betul. kentang kah, mau nasi kah, mau mie kah. Nanti ada proteinnya. Proteinnya di double terserah boleh. Iya. Mau telurnya 2 boleh, bebas. Nah kalau misalkan cuma punya nasi putih dok gimana siasatnya? Dikurangi. Porsinya Nasinya jadi dikurangi 7 suap. 7 suap. Bisa 7 suap dikurangi 6 suap. Nanti lama-lama bisa. Oh Nanti sedikit-sedikit terbiasa. ya, berarti nggak bisa Betul. langsung drastis gitu. Kalau asupan untuk tambahan dok, Oke. indikatornya bagaimana sih tubuh kita itu butuh untuk asupan tambahan, misalnya multivitamin Oke. atau sampai suntik vitamin itu dok? Oke. Kalau misalkan daya tahan tubuh kita kuat, biasanya orang yang dengan berolahraga dan dengan menjaga pola makan yang sehat, biasanya daya tahan tubuhnya itu tidak gampang sakit. Daya tahan tubuhnya itu lebih kuat dibandingkan orang-orang yang lain. Pun kayak gini lah, kita lagi eranya lagi pancaroba. Perubahan nih, kadang nanti hujan, kadang nanti panas, banyak yang sakit. Nanti dilihat deh, kalau kita sering menjaga pola kesehatan itu, pasti kita jadi jarang sakit. Di antara satu keluarga yang lainnya sakit, kita masih gitu bisa ya, lebih Dok, ya. aman. Oh, Nah gitu. gitu. Kalau naturalnya seperti itu. Kalau misalkan, dok tapi saya butuh banget nih multivitamin, saya banyak kegiatan. Betul. Monggo silahkan, tapi itu jangan dijadikan patokan. Jangan dijadikan aku setiap lemes aku harus nyuntik nih, aku setiap lemes harus infus nih gitu. Jadi perbaiki dulu pola lifestyle, pola hidupnya diperbaiki dulu, nanti insya Allah mengikuti semua itu menjadi baik. Iya, Oh, kadang-kadang gitu ya, Dok, kalau ya. misalnya kita sedang lemas itu, apakah kita harus olahraga gitu supaya kita tidak lemas gitu kan, Betul. jadi pertanyaan kan Betul. akhirnya itu, atau langsung nggak apa-apa minum vitamin aja Mbak Eka gitu. Nah ini tergantung dari 2 faktor. Basicnya olahraga nggak? Oh Kalau gitu. basicnya olahraga dijamin, nggak olahraga seminggu aja rasanya badannya kayak remuk-remuk. Iya memang agak Gitu. remek-remek Sakit gitu, semua rasanya Sakit ya. semua. Tapi kalau yang orangnya tadinya nggak olahraga, nggak pernah olahraga nih atau jarang olahraga, sakit, dihajar olahraga, DOMS semua badannya. DOMS itu delay Oh, onset iya, muscle. iya. Jadi Langsung nanti bener. ototnya pegel semua, jarem namanya kok. Gitu. Jadi tergantung pola atau lifestyle Betul, sebelumnya gitu. betul. Sangat berpengaruh berarti ya, sangat Dok ya. berpengaruh, betul. Oh iya. Gitu. Dok, tadi kita sudah membahas diet ya, Dok ya. Kemudian olahraga, manajemen stres juga sudah. Kadang hasilnya tidak sesuai nih, Dok. Tidak Oke. sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Waktunya tuh lama juga Iya, gitu, Dok. nggak Kok sabar, nggak kok sabar. nggak langsing-langsing sih gitu. Padahal udah kayaknya udah ekstra banget Iya. gitu ya. Oke. Nah, Dok, kira-kira kapan kita harus berkonsultasi ke klinik atau melakukan tindakan medis untuk mendapatkan body goals? Oke, jadi kalau biasanya mama nih emang butuhnya instan ya, Iya. maunya instan. Mie aja dimasak ini instan ya kan, instan. Jadi sebenarnya ada nggak sih cara-cara, dok, misalkan kita sudah melakukan olahraga, kita sudah melakukan diet, tapi kok masih kayak gini aja? Sebenarnya itu jarang terjadi, karena biasanya kalau yang sudah rutin itu sebenarnya oke lah semuanya. Nah terkecuali dikejar waktu. Misalkan, dok, saya mau ada nikahan nih, baju kebaya saya nggak cukup, Iya. misalnya kayak gitu ya. Iya. Baju kebaya saya nggak mungkin jahit lagi, saya harus dengan perut yang segini. Nah itu mungkin bisa dibantu dengan suntikan fat burner seperti Fat itu. burner. Fat burner. Kalau misalnya olahraga dan makan itu kan butuh waktu, itu bisa dipercepat dengan fat burner. Tapi balik lagi, ketika suntikan fat burner itu disuntikan, misalkan itu kan per organ, per lokasi ya. Misalkan kita maunya perut, atau kita lengan, atau pipi, atau double chin. Kalau misalkan kita suntikan, tapi setelah itu ibu-ibu tetap gali lubang, tetap tutup lubang, makannya tetap ambiar setelah itu, all you can eat lah dimakan Iya. semua, sama aja. Itu Gitu. jadi kembali ke asal berarti. Betul gitu, kayak gali lubang tutup lubang, eman duitnya. Ini menarik nih, Dok. Menarik ya, tindakan berarti tindakan Medis, ada tindakan medis ini ya. Betul. Boleh tanya, Dok, kalaupun ada tindakannya tadi kan ini kasus tertentu ya, misalnya harus butuh mengejar waktu untuk Oke. misalnya kebaya segala macam. Oke. Setelah dilakukan tindakan itu kira-kira bertahan berapa lama, Dok? Nah itu balik lagi, bertahan berapa lamanya itu tergantung pasiennya sendiri apakah bisa menjaga habitnya keseharian, maintenance-nya. Karena kan dokternya pasti tidak tinggal bersama pasien ya kesehariannya. Jadi yang tahu cheating-cheatingnya itu pasien, konsistensinya bagaimana itu pasien. Beda lagi kalau misalnya sekarang tuh ada tindakan
tindakan yang lebih invasif kayak gastric balloning. Jadi balon dimasukkan ke gaster, tapi kayaknya biasanya kita tidak perlu ya, tidak memerlukan itu benar-benar yang khusus yang obesitas sekali, baru itu tidak perlu Biar supaya pengulangan. cepat Itu permanen. begitu ya, Dok, Itu ya. permanen. Tapi kalau misalkan yang seperti kayak suntik fat burner, terus kita kayak pakai alat-alat yang untuk slimming, cryolipolysis atau apapun itu, tetap itu ada masa kembali lagi kalau tidak maintenance. Maintenance Gitu. itu berarti penting sekali Penting, memang sangat ya, Dok, penting. ya. Betul. Mm-mm. Nah ini nih pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu. Nah, apa ini Mbak Eka? Tips untuk jala jelita supaya mendapatkan kecantikan paripurna dari Wah, dokter. berat. Silakan Oke. dok. Tipsnya itu tadi semua dari runtutan, mulai dari intake yang kita masukkan ya, mulai dari makanan tadi, jaga pola makan. Dari luar, eksternalnya jaga kesehatan dengan olahraga. Terus faktor pikiran tadi, pikirannya sudah dilepaskan tuh yang overthinking itu, Iya. sudah banyak bersyukur saja kepada Tuhan. Dan satu lagi tuh, merawat ini sebenarnya kalau dilakukan lebih baik tidak dilakukan asal yang tadi bisa dilakukan, itu sudah supporting. Iya. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan dengan advance treatment lebih baik lagi. Iya. Seperti itu. Berarti tadi itu olahraga ya dok ya. Terus pola tidur, Diet makan. makan, terus Pikiran. apalagi pikiran. Itu yang paling penting Betul. untuk dari dalam kita. Betul, Tapi betul. konsisten yang penting. Betul. Iya. Ya luar biasa, banyak hal-hal yang menarik dari dokter. Banyak sekali Mbak Banyak Eka. sekali ya. Tapi sebetulnya ini kita masih pengen banyak ngobrol. Hanya Betul. Oke. segmen harus berakhir Segmen ini harus Mbak berakhir. Ine. Ya. Kita ngobrol di belakang layar berarti ya lanjutannya. Iya. Ya Mbak, Dok, apakah ada closing statement untuk jala jelita yang ada di seluruh Indonesia pada hari ini? Siap, oke. Jadi closing statement dari saya untuk ibu-ibu jala jelita dimanapun Anda berada dan untuk kita semua ya, kita bertiga di sini. Jadi investasikanlah kesehatan, investasikanlah kecantikan luar dan dalam, mulai dari saat ini, jangan menunggu nanti. Karena kita goalnya adalah kita ingin menua dengan sehat, menua dengan bahagia yang bisa mendampingi suami dan anak cucu kita dengan sehat. Terima kasih. Wow, luar biasa dokter. Baik, jala jelita yang ada di seluruh Indonesia, demikian tadi, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya Ine dan rekan saya Eka. pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast Suara Jelita selanjutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri hebat, Jala Senastri luar biasa. Jalas Veva Jaya Mahe. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menari